Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya Pak Irul dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin. Masih ingat kompetensi dasarnya apa, anak-anak? Ya, kompetensi dasarnya adalah menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Setelah minggu kemarin kita mempelajari apa saja yang harus dilakukan sebelum membagi harta warisan, kemudian siapa saja yang termasuk ahli waris, dan berapa bagian masing-masing ahli waris, maka dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana caranya menghitung harta warisan. Langsung saja anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar menghitung warisan dengan memecahkan soal yang akan saya berikan. Soalnya adalah ada seseorang bernama Bapak Haji Mustafa meninggal dunia dengan meninggalkan harta 100 juta rupiah. Tetapi harta itu belum dizakati. Kemudian untuk membayar hutang sebesar 200.000 rupiah, untuk pengurusan jenazah 300.000 rupiah, dan untuk memenuhi wasiat sebesar 1 juta rupiah. Kemudian Bapak Haji Mustafa ini mempunyai ahli waris. Ahli warisnya yang pertama adalah istrinya, kemudian ibunya, kemudian 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki, seorang saudara perempuan sekandung, seorang nenek, dan yang terakhir adalah paman. Kemudian pertanyaannya, berapa bagian ahli waris masing-masing? Ayo, siapa ada yang bisa jawab? Bagaimana cara menghitungnya? Ya, langkah yang pertama apa, anak-anak? Dikeluarkan dulu untuk membayar yang harus dikeluarkan. Ya, tadi ada belum dizakati, untuk membayar utang, untuk perawatan jenazah, dan untuk wasiat, itu dihitung dulu. Tadi hartanya adalah 100 juta rupiah dan hartanya belum dizakati, maka dikeluarkan zakatnya berapa? 2,5%. Jadi dihitung 2,5% dari 100 juta rupiah itu berapa? Berapa? Ya, 2.500.000 rupiah. Kemudian yang kedua, untuk membayar hutang sebesar 200.000 rupiah, dan untuk membayar pengurusan jenazah 300.000 rupiah, dan yang terakhir untuk wasiat 1 juta. Kalau kita jumlahkan maka akan menjadi berapa? 4 juta rupiah. Maka itu dikurangi dulu. Tadi hartanya 100 juta rupiah, dikurangi yang dikeluarkan 4 juta rupiah. Jadi berapa? Ya, betul, jadi 96 juta rupiah. Harta 96 juta inilah yang akan dibagi kepada ahli warisnya. Ya, tadi ahli warisnya ada banyak, anak-anak, ya. Apakah semuanya itu dapat? Tentu saja tidak semuanya dapat. Kenapa? Masih ingat materi minggu kemarin ada yang namanya hijab. Ingat ya, ada hijab firman, ada hijab nukson. Kita lihat dulu, anak-anak. Apabila ada yang terhalang atau ada hijab, maka itu dicari dulu hijabnya.
Apakah dia hijab yang mendapatkan berkurang? Apakah dia hijab yang sama sekali tidak dapat? Coba dari ahli waris tadi, ada apa tidak? Yang tidak dapat sama sekali karena ada hijab. Siapa saja? Ada? Ada ya? Yang pertama adalah seorang nenek. Seorang nenek terhalang oleh ibu. Jadi nenek tidak dapat sama sekali. Kemudian ada lagi seorang saudara perempuan sekandung dan paman terhalang oleh anak. Jadi dua-duanya tidak dapat. Jadi nanti tidak usah dihitung, yang kena hijab ini tidak usah dihitung. Kemudian yang dihitung yang siapa berarti? Apakah istri ada hijab? Ya, istri tadinya dapat 1/4, tetapi kalau ada anak berkurang menjadi 1/8. Ibu dapatnya 1/3, kemudian ada anak berkurang menjadi 1/6. Lah, dua orang inilah yang kita hitung dulu anak-anak. Ini namanya dawil furud, sudah ditentukan besarannya ya. Kita hitung dulu ya. Istri tadi dapat berapa? 1/8 dikalikan hartanya yang tadi sudah dikurangi menjadi 96 juta. Sekarang dihitung 1/8 kali 96 juta. Berapa ayo? Hitung. Berapa? Betul sekali, 12 juta rupiah. Pinter kalian ya. Kemudian kita hitung ibu. Ibu dapat 1/6 kali 96 juta. Ayo dihitung dulu berapa? 1/6 dikali 96 juta. Berapa? Iya betul, 16 juta. Sekarang kita jumlahkan anak-anak yang sudah didapat istri dan ibu. 12 juta ditambah 16 juta berapa? 28 juta. Tadi 96 juta, berarti kita kurangi dulu dengan 28 juta karena sudah diambil oleh ibu dan istri. Ya, berarti berapa? 96 juta dikurangi 28 juta. Berapa? Ya, pintar sekali, 68 juta rupiah. Kemudian 68 juta inilah yang kita bagikan kepada 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Bagaimana cara menghitung anak 2 perempuan dan anak 1 laki-laki? Kita pakai rumus adanya ya. Jadi tidak pakai yang dawil furud, ada rumusnya. Ini namanya dawil asobar. Anak dapat sisa. Anak itu dapat sisa, namanya dawil asobar. Bagaimana cara menghitungnya? 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan ya. 2 bagian anak perempuan itu sama dengan 1 bagian anak laki-laki. Jadi nanti 1 laki-laki ini dapatnya sama dengan 2 anak ini. Tapi 2 anak ini kan nanti dibagi 2. Ya, gitu ya. Jadi rumusnya begini anak-anak. Dilihat. Perbandingannya 2:1. Anak laki-laki itu dapatnya 2 kali lebih banyak daripada anak perempuan. Ya. Anak laki-laki dapatnya 2 kali lebih banyak anak perempuan. Kita ini 2 untuk anak laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Dikalikan jumlah anaknya. Dikali jumlah anaknya. 2 bagian laki-laki kali jumlah anaknya. Laki-laki tadi berapa? 1. Yang bawah 1 kali jumlah anak perempuan berapa anak-anak? 2. 2 kali 1, 2. 1 kali 2, 2. Sekarang dijumlahkan 2 ditambah 2 berapa? 4. Jadi nanti menghitungnya untuk anak laki-laki 2/4 dikali jumlah harta. Untuk anak perempuan juga 2/4 kali jumlah harta. Kemudian karena anak perempuannya 2, maka nanti jumlah anak perempuan dibagi 2. Begitu kira-kira. Sekarang kita hitung ya.
2/4 dikali sisa hartanya tadi berapa anak-anak? 68 juta. 2/4 kali 68 juta berapa? 34 juta. Jadi anak laki-laki mendapat 34 juta. Yang anak perempuan 2/4 kali 68 juta. Berapa hasilnya? Sama tadi 34 juta. Karena anak perempuannya ada 2, 34 juta dibagi 2. Berarti masing-masing anak perempuan dapat 17 juta. Itu cara menghitung 2 anak perempuan dengan 1 anak laki-laki. Tetapi anak-anak nanti apabila ada soal yang berbeda jumlah anak laki-laki dan perempuannya, maka rumus yang tadi, yang belakang yang kita ganti jumlah anaknya, ya. Misalnya anak laki-lakinya adalah 2, anak perempuannya 4. Berarti nanti 2/1, yang atas anak laki-laki, yang bawah anak perempuan, dikalikan jumlah anaknya. Anak laki-lakinya 2 kali 2 sama dengan 4. 1 kali anak perempuannya 4, 1 kali 4 sama dengan 4. 4 tambah 4 8. Jadi ngitungnya 4/8. 4/8. Jadi nanti akan berbeda. Seperti itu anak-anak. Jadi nanti ketika jumlah anak laki-laki dan perempuan diganti yang belakangnya. Kalau anak laki-laki semua berarti dibagi rata. Kalau anak laki-laki 1 berarti sisanya tadi untuk anak laki-laki tadi yang 1 itu semuanya. Tapi kalau anak perempuannya 1 kemarin berapa? Dapatnya setengah. Kalau dia tidak punya saudara. Terus yang setengah kemana? Dibagi ke ahli waris yang lainnya. Itu cara menghitung harta warisan. Demikianlah anak-anak cara menghitung harta warisan. Semoga bermanfaat. Setelah ini coba kalian latihan soal yang ada di Google Classroom. Nanti kalian hitung cara seperti yang sudah saya berikan tadi. Kemudian kalian hitung warisannya sesuai dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Ditulis di buku tulis, kemudian hasilnya difoto, dimasukkan di Google Classroom kalian masing-masing. Demikian tadi anak-anak penjelasan singkat tentang cara pembagian harta warisan. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.